Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Divya dalam membahas soal-soal mengenai PLSV dan PTLSV. Nah, bagaimana ya soal-soalnya? Soal-soal ini terdiri dari 20 soal ya. Perhatikan dengan cermat. Yang pertama, dari pernyataan berikut, yang mana yang merupakan kalimat terbuka? Ingat, kalimat terbuka itu yang belum pasti nilai kebenarannya. Coba lihat, perhatikan yang nomor 1 ya, persamaan yang nomor 1. Apakah termasuk kalimat terbuka? Jelas sekali ya. Lalu yang nomor 2, 6Y dikurangi 5Y sama dengan Y. Benar atau salah? Benar, karena sudah pasti benar, dia termasuk kalimat tertutup. Ingat ya, karena dia sudah pasti benar, dia termasuk kalimat tertutup. Selanjutnya, 4x dikurangi 3 sama dengan 12x. Apakah dia termasuk kalimat terbuka? Benar sekali. Selanjutnya, H adalah bilangan ganjil. Nah, karena belum tentu nilai kebenarannya, maka dia termasuk kalimat terbuka. Jadi yang merupakan kalimat terbuka adalah 1, 2, dan 3. Gimana? Mudah ya? Ingat, pokoknya kalau yang menentukan kalimat terbuka itu, ingatnya yang belum tentu nilai kebenarannya. Kalau dia sudah pasti nilai kebenarannya, berarti dia kalimat tertutup. Oke? Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari 2Z dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, ini gampang banget ya. Kita tinggal tulis dulu soalnya. Lalu kita jumlahkan kedua ruas dengan 4 ya. 12 ditambah 4. Ininya habis. Berarti 2Z sama dengan 16. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga diperoleh Z sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Z sama dengan 8. Silahkan screenshot ya. Nah, selanjutnya himpunan penyelesaian dari 12 sama dengan 5 dikurangi 7P. Sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu soalnya. Lalu kita kurangkan kedua ruas dengan bagaimana? Dengan 5 ya. Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 7P dikurang 5. Nah, yang ini coret. Ini 12 kurang 5 hasilnya 7 min 7P. Karena kita mau mencari nilai P, kita bagi kedua ruas dengan negatif 7. Sehingga diperoleh negatif 1 sama dengan P. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah P sama dengan negatif 1. Silakan screenshot lagi. Selanjutnya, nilai X yang memenuhi ini. Oke, gampang banget. Kita tulis dulu. Tambah 3X sama dengan 6 dikali X dikurang 3. Seperti biasa, kita kalikan pelangi dulu. Berarti 2X dikurangi 8 tambah 3X sama dengan 6 kali X, 6 kali negatif 3. 6X dikurangi 18. Kita sederhanakan, ini jadi 5X dikurang 8 sama dengan 6X dikurangi 18. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 6X. Kita kurangkan dengan 6X ya. Kurangi 8 dikurangi 6X sama dengan 6X kurang 18 kurang 6X. Nah, di sini jadi habis. Berarti 5X dikurangi 6X min X min 8 sama dengan min 18. Lalu kita jumlahkan kedua ruas dengan 8 tambah 8. Kita coret. Berarti min X sama dengan min 10. Berarti kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 10. Oke, screenshot lagi silahkan. Nomor 5 nih. Nilai ini Z ya. Ini Z. Nilai Z ditambah 2 dari persamaan 6Z dikurangi 3 sama dengan 2Z ditambah 5. Nah, kita tulis dulu soalnya.
Nah, kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Berarti 6Z dikurang 3 tambah 3 sama dengan 2Z ditambah 5 tambah 3. Ini habis, berarti 6Z sama dengan 2Z tambah 8. Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 2Z. Sama dengan 2Z tambah 8 kurang 2Z. Ini habis. Peroleh 4Z sama dengan 8. Nah, berarti kita mau mencari nilai Z. Z-nya itu kita tinggal bagi kedua ruas dengan 4 ya. Peroleh Z sama dengan 2. Sudah selesai belum? Belum ya, yang ditanya Z ditambah 2. Berarti Z ditambah 2 sama dengan Z-nya itu kita ganti dengan 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Screenshot lagi silahkan. Nomor 6, penyelesaian dari 1/5A sama dengan 2A. Gampang banget ya ini ya. 1/5A sama dengan 2. Kita mau mencari nilai A, berarti kita tinggal kalikan kedua ruas dengan 5. Oke? Berarti A sama dengan 2 dikali 5. A sama dengan 10. Gampang banget ya. Selanjutnya nomor 7, nilai N yang memenuhi 2/3N dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, kita tulis dulu ya. N dikurangi 2 sama dengan 4. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 2. 4 tambah 2. Ini habis. Berarti 2/3N sama dengan 6. Selanjutnya kita mau mencari nilai N. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 3/2 kali 3/2 supaya koefisien dari N-nya ini 1 ya. Jadi N sama dengan 6 dikali 3/2. Hasilnya adalah jadi 3 kali 3 9. Jadi N sama dengan 9. Gampang banget ya, silahkan screenshot. Selanjutnya P/4 dikurangi P/3 sama dengan 2. Nilai P-nya berapa? Gampang banget, kita samakan dulu penyebutnya. 3 kali 4 3 kali P 3P dikurangi 4P per 4 kali 3 12 ya, sama dengan 2. 3P dikurangi 4P min P per 12 sama dengan 2. Kalikan kedua ruas dengan 12. Diperoleh min P sama dengan 2 kali 12 24 ya. Nah, di sini berarti kalikan dengan negatif 1. Berarti P sama dengan negatif 24. Mudah banget ya. Silahkan screenshot lagi ya. Dan pahami, ingat. Selanjutnya nomor 9. 1/K dikurangi 2 sama dengan 1/2. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 2. Berarti ini habis ya. Berarti tinggal 1/K sama dengan 1/2 ditambah 4/2 ya. 2 itu bisa kita ubah menjadi 4/2. Berarti 1/K sama dengan 5/2. Berarti kan ini 1/K ya. Berarti kalau mau mencari nilai K, kita tinggal balik saja ya. Berarti K sama dengan 2/5. Mudah sekali. Mudah-mudah ya soalnya ya. Silahkan pelajari. Selanjutnya, penyelesaian dari berikut. Oke, kita tulis dulu. Sama dengan 1/2P ditambah 2. Nah, seperti biasa kita kalikan silang. Berarti 1/2 kali 4P 2P. 1/2 dikali negatif 3 negatif 3/2 sama dengan 1/2P ditambah 2. Selanjutnya kita jumlahkan kedua ruas dengan 3/2 ya. P min 3/2 tambah 3/2 sama dengan 1/2P tambah 2 tambah 3/2. Habis
Berarti 2P sama dengan 1/2P. Nah, 2 itu bisa kita tulis jadi 4/2 ditambah 3/2. Berarti 2P sama dengan 1/2P sama dengan 7 tambah 7/2. Oke. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan 1/2P. Berarti 2P dikurang 1/2P sama dengan 7/2. Nah, selanjutnya berarti ini menjadi 4/2P dikurang 1/2P sama dengan 7/2. 4 dikurangi 1 hasilnya 3P/2 sama dengan 7/2. Kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, diperoleh dikali 2 berarti 3P sama dengan 7. Berarti P sama dengan 7/3. Mudah ya? Sip. Silahkan screenshot dan pahami. Oke, nomor 11. Z tidak kurang dari 10 jika kalimat tersebut diubah dalam kalimat matematika. Ingat, tidak kurang dari artinya dia apa? Bisa sama dengan atau tidak kurang, berarti dia lebih, sehingga tandanya menjadi seperti ini. Oke? Berarti Z lebih dari sama dengan 10. Gampang. Tapi kalau misalkan dia tidak lebih dari, artinya dia bisa sama dengan atau kurang dari. Jadi kurang dari sama dengan. Oke, nomor 12. Harga sebatang pensil lebih murah 2.000 dari harga sebuah buku tulis. Harga 4 batang pensil dan 3 buah buku tulis adalah 30.500. Berapakah harga sebatang pensil dan harga sebuah buku? Nah, di sini yang menjadi patokan adalah harga sebuah buku. Maka yang kita misalkan adalah harga buku. Satu buku sama dengan X misalkan ya. Berarti harga satu pensil katanya lebih murah 2.000 dari harga buku. Berarti X dikurangi 2.000. Selanjutnya harga 4 batang nih. 4 pensil ditambah 3 buku harganya 30.500. 4 pensil berarti 4 dikali X dikurangi 2.000 ditambah 3 buku 3X sama dengan 30.500. 4X ini dikali ya kayak biasa ya, kali pelangi dikurangi 8.000 ditambah 3X sama dengan 30.500. Berarti nih 4X tambah 3X 7X dikurang 8.000 sama dengan 30.500. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 8.000, berarti 7X sama dengan 30.500 tambah 8.000. 7X sama dengan 38.500. Berarti X sama dengan 3.500. Sekarang katanya ini X itu tadi harga buku ya. Harga pensil berarti pensil itu X dikurangi 2.000. Berarti 3.500 dikurangi 2.000. Harganya itu 1.500. Jadi harga buku 3.500, harga pensil 1.500. Gitu ya. Silahkan screenshot dan pahami. Harga sebuah tip X adalah lebih mahal 5.000 dari harga sebuah stabilo. Harga 4 buah stabilo dan 3 buah tip X adalah 57.000. Pemisalan gampang banget ya, cuma memisalkan. Nih ingat, yang jadi patokan di sini adalah nih harga tip X itu lebih mahal 5.000 dari harga sebuah stabilo. Berarti yang kita misalkan itu harga stabilo. Berarti misal harga satu stabilo ya. Stabilo, misalkan ibu mau A deh, A ya. Lalu harga tip X, harga satu tip
X itu lebih mahal, berarti A ditambah 5.000. Udah ini pemisalannya, gampang banget ya, karena ini cuma meminta untuk pemisalan saja. Selanjutnya nomor 14, sebuah taman rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar kurang 6 meter dari panjangnya. Lihat nih, lebar kurang 6 meter dari panjangnya. Keliling taman tersebut 32 meter. Tentukan panjang taman tersebut. Ingat, yang jadi patokan adalah dari panjangnya. Berarti misalkan panjang taman sama dengan apa ya? M deh. Oke, lalu berarti lebar taman itu nih kurang 6 meter dari panjangnya. Berarti M dikurangi 6. Oke? Selanjutnya kelilingnya katanya 32. Ya, keliling taman itu apa sih? 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar kan? Nah, dengan 32 kita tulis aja 2 dikali dalam kurung panjangnya itu M ditambah lebarnya itu M dikurangi 6 sama dengan 32. Berarti 2 dikali 2M dikurangi 6 dengan 32. Nah, ini kali silang ke sini. Ya, kali pelangi bukan kali silang ya. 2 dikali 2M 4M. 2 kali negatif 6 negatif 12 sama dengan 32. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 12. Berarti 32 ditambah 12. Ya. 4M sama dengan 44. M sama dengan 11. Jadi, karena panjang taman yang ditanyakan panjang taman. Panjang taman itu adalah M. Berarti panjang tamannya sama dengan 11 meter. Gampang banget ya. 11 meter tuh. Silakan screenshot dan pahami. 15, penyelesaian nih PTLSP ya. 2Y dikurangi 4 lebih besar dari 6. Gampang banget, kita jumlahkan kedua ruas dengan 4. Berarti lebih besar dari 6 ditambah 4 ya. 2Y lebih besar dari 10, berarti Y lebih besar dari 5. Gampang banget. Selanjutnya nomor 16, manakah yang merupakan pertidasamaan linear suatu variabel? Ingat ya, di sini kan ada persoalan manakah yang merupakan pertidasamaan linear satu variabel. Artinya apa? Pertidasamaan ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu ya, linear. Pangkat 1. Satu variabel. Satu variabel artinya hanya ada satu variabel. Kalau 3x kuadrat tambah 6 sama dengan 2, ini PTLSP bukan? Bukan. Kalau ada 5x tambah 6y sama dengan 7, PTLSP bukan? Bukan, karena ada x dan y ya. Terus kalau ada 2 dikali x ditambah 6 sama dengan 2x, PTLSP bukan? Benar. Salah ya. Karena dia ada tanda sama dengan. Terus kalau misalkan ini PLSP ya. Kalau misalkan 2 dikali x dikurangi 3 tambah x sama dengan lebih besar sama dengan 7, PTLSP benar. Oke? Jadi intinya kalau PTLSP ada tanda ketidaksamaan, pangkat variabelnya 1 dan hanya ada satu variabel. Oke? Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari, ini nih banyak yang bertanya ya kemarin ya. Nah, caranya mudah nih, kita tulis dulu. Min 2x kurang dari sama dengan 6.
kita bagi ketiga ruas ya. Kita bagi ketiga ruas dengan negatif. Ingat, bagi dengan negatif ya. Berarti kita bagi dengan negatif ya. Atau gini deh, kita bagi dulu ketiga ruas dengan 2 ya. Jadi jangan dulu kita bagi dengan negatif ya. Berarti 2 dibagi 2, tandanya masih tetap ya, karena dibagi positif. Kurang dari 6 bagi 2. Sekarang 2 bagi 2 1, kurang dari min X, kurang dari sama dengan 3. Kita mau carinya nilai X ya. Ingat, mau cari nilai X. Berarti ketiga ruas kita kali dengan negatif 1. Berarti negatif 1. Ingat, karena dikali negatif 1 tandanya berubah, hasilnya lebih kecil jadi lebih besar. Negatif X dikali negatif 1 hasilnya X. Nah, ini lebih kecil jadi lebih besar sama dengan negatif 3. Oke? Berarti X-nya di antara negatif 1 sampai negatif 3 ada berapa aja tuh? Negatif 1 masuk? Enggak ya, berarti dari negatif 2. Negatif 3 masuk? Masuk ya, negatif 3. Ini penyelesaiannya. Mudah ya? 18. X per 2 ditambah 5 per 3 kurang dari 2X per 6. Seperti biasa kita samakan penyebutnya. Berarti jadi 3X tambah 10 per 6 ya. Kita kalikan ya yang bawahnya. Kurang dari 2X per 6. Kalikan dengan 6. Berarti 3X tambah 10 kurang dari 2X. Kedua ruas kita kurangkan dengan 2X. Berarti 3X kurang 2X tambah 10 kurang dari 2X kurang 2X. Ini jadi X ditambah 10 kurang dari 0. Selanjutnya berarti tinggal kedua ruas kita kurangkan dengan 10 ya. Berarti X kurang dari negatif 10. Gampang ya, sangat gampang. Selanjutnya 19. Banyak uang ibu adalah 4 kali uang Doni. Jumlah uang ibu dan Doni adalah 135.000. Misalkan uang Doni adalah P. Nih gampang banget udah dikasih tahu. Model matematika dari persoalan tersebut. Kan tadi misal uang Doni sama dengan P. Berarti uang ibu 4 kali uang Doni, berarti 4P. Jumlah uang mereka nih, jumlah uang 135.000, berarti jumlah uang ibu dan Doni ya, sama dengan 135.000. Berarti apa? Uang ibu itu 4P ditambah P sama dengan 135.000. Berarti 5P sama dengan 135.000. Gampang banget ya. Terakhir, sebuah truk bermuatan semangka dan melon. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan ya. Berat muatan melon kurang dari 100 kg muatan semangka. Berarti yang jadi patokan muatan semangka ya. Truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 7 kuintal. Tentukan model matematikanya dalam X, kemudian selesaikan. Nah, berarti di sini yang jadi dimisalkan adalah muatan semangka adalah X ya tadi. Sekarang muatan melon itu katanya 100 kg kurang dari muatan semangka, berarti X kurangi 100. Nah, truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 7 kuintal. Muatan semangka ditambah muatan melon tidak boleh membawa muatan melebihi, berarti dia harus kurang dari sama dengan. Boleh kan sama dengan 7 kuintal? Boleh ya. 7 kuintal itu nih ya, 7 kuintal
artinya 700 kg ya. Nih tuh, berarti 700. Muatan semangka itu X, muatan melon itu X dikurangi 100, kurang dari 700. Berarti 2X kurang dari 100, kurang dari 700. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 100, berarti 700 tambah 100. 2X kurang dari 800. Berarti X kita bagi kedua ruas dengan 2, 400. Ingat, muatan truk itu tidak mungkin negatif. Berarti muatan truk tidak mungkin negatif. Sehingga hasilnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 400. Ini dia hasilnya. Mudah ya, silahkan cermati dari soal-soal yang Ibu berikan. Ibu harap kalian semua nilainya sempurna. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.